Halo semuanya, bagaimana malam minggunya? Apakah sudah ke warung Budayanti? Atau justru sudah diculik oleh Tante Tato Kadal Buntung? Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan dan Long Yi yang pada saat ini berhadapan dengan seorang dou di puncak bintang ke-6. Long Yi yang sudah sangat marah pun pada akhirnya segera mengeluarkan tombak di tangannya, lalu bayangan tombak petir ini pun segera ditembakkan ke arah dou di bintang 6 itu. Kemudian pria berbaju putih itu pun tampak galak dan mengayunkan pedang besar di tangannya, lalu dirinya pun segera berkata bahwa seorang dou di tahap menengah bintang 6 saja berani berbuat kesalahan terhadap dirinya. Akhirnya cahaya pedang dan bayangan tombak pun segera bertabrakan dengan ledakan yang sangat kuat, kemudian keduanya berubah menjadi serpihan cahaya dan menghilang di udara. Lalu Long Yi pada saat ini semakin marah dan dirinya kembali melesatkan serangan ke arah pria tersebut. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa Xiaoyan tidak bergerak, pria tersebut pun mengangkat matanya untuk menatap ke arah Long Yi yang ganas. Lalu senyum seketika muncul di sudut lelaki tua berkulit putih tersebut. Doki di tubuhnya seketika melonjak dan meledak hingga membuat jubah emasnya berkibar keras. Lalu cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan angin perak dalam cahaya perak. Kemudian dirinya mengayunkan pedang besar di tangannya dan berhadapan dengan serangan Long Yi, sehingga benturan pun kembali terjadi dengan api yang berterbangan kemana-mana. Lalu cahaya emas dan perak pada saat ini bersinar terang dan energi besar meledak terus-menerus di udara. Saat cahaya emas dan perak ini terpisah, pria kulit putih itu pun segera mundur 3 langkah. Sementara itu Long Yi pada saat ini terus mundur dan benar-benar hampir terjatuh, sehingga Xiaoyan bergegas untuk mendukung Long Yi dan bertanya dengan gugup bagaimana keadaan Long Yi. Long Yi pun tertawa dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Di sisi lain hati lelaki tua itu pun bergetar dan dirinya berpikir bahwa pemuda ini tidak sederhana. Setelah benturan langsung dengan puncak dou di bintang ke-6, pemuda ini benar-benar tidak apa-apa. Namun dirinya segera menekan perasaannya ini dan bersiap untuk menyerang. Long Yi juga di sisi lain segera mengangkat senjatanya dan hendak memamerkan keterampilan bertarungnya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan meraih lengan Long Yi dan berkata bahwa Xiaoyan akan berhadapan dengannya. Menanggapi hal itu Long Yi berkata bahwa dirinya bisa melakukannya sendiri. Dirinya pun segera melepaskan diri dari Xiaoyan dan cahaya keemasan segera melintas di tubuhnya. Setelah itu cahaya keemasan segera melintas tubuhnya dan Long Yi pada saat ini berubah menjadi 9 naga guntur emas yang mendalam. Sosok Long Yi juga pada saat ini dibungkus dalam baju perang Dewa Guntur. Kemudian Long Yi pun segera melesat ke langit sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah lelaki tua sambil meraung. Melihat pemandangan ini lelaki tua itu pun tersegun sejenak. Dirinya bertanya-tanya, apakah bentuk asli dari bocah ini adalah naga? Dirinya merasakan dengan sangat jelas bahwa naga emas di depannya ini bukanlah ilusi tetapi naga sungguhan. Ketakutan alaminya terhadap naga membuatnya pada saat ini terburu-buru mundur. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera merentangkan sayap tulangnya dan segera terbang di belakang lelaki tua tersebut. Xiaoyan benar-benar menghalangi semua jalan mundur dari lelaki tua ini. Sementara itu si pria pada saat ini benar-benar tidak bisa kabur. Kemudian ketakutan memenuhi hatinya pada saat ini setelah melihat naga emas sungguhan. Dirinya menyadari bahwa itu adalah keberadaan bangsawan di benua Dodi. Selain itu dirinya juga terkejut dengan sayap tulang milik Xiaoyan yang menambah kecepatan Xiaoyan dengan sangat cepat. Tidak heran keduanya benar-benar berani menantang dirinya yang merupakan tahap puncak bintang ke-6 Dodi. Namun pada saat ini dirinya benar-benar harus menekan semua perasaan di dalam hatinya. Dirinya pada akhirnya segera melompat ke samping untuk menghindari serangan dari Long Yi. Dirinya pun berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan suara ini yang terjatuh dirinya pun segera berubah menjadi harimau putih. Udara hitam menutupi tubuhnya dan Xiaoyan bisa melihat ada harimau sepanjang 20 meter. Xiaoyan sedikit terkejut dan menyadari bahwa ini adalah transformasi binatang.
Xiao Yan merasa fluktuasi energi pria ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya setelah menjadi harimau. Xiao Yan bisa merasakan samar-samar sepertinya dirinya telah mencapai level bintang 7 Dodi. Namun pada saat ini Xiao Yan tanpa ragu sedikit pun segera melambaikan pedang kuno api surgawi. Xiao Yan melemparkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Dalam sekejap lautan api pun seketika menelan bayangan harimau tersebut. Raungan harimau melolong kesakitan di tengah lautan api. Dirinya mencoba melompat keluar dari lautan api tetapi lautan api ini masih tetap menyelimutinya. Sementara itu Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini berputar mengelilingi di belakang si harimau. Tidak lama lautan api pun berangsur-angsur padam dan sosok harimau putih segera muncul. Harimau putih ini pun segera menjadi sangat marah dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Kemudian cakar harimau itu menunjukkan momentum yang mengejutkan dan Xiao Yan tidak berani memukulnya secara langsung. Xiao Yan pun segera melompat ke udara dan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan lagi. Api surgawi setinggi 888 kaki segera menamparkan keras di dahi harimau putih. Akhirnya kedua serangan pun saling bertemu dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan fluktuasi yang sangat besar. Doki yang kuat ini segera menyebabkan Xiao Yan terbang mundur cukup jauh. Xiao Yan pun menstabilkan tubuhnya dan melihat harimau putih yang tidak melakukan apa-apa. Lalu Xiao Yan diam-diam terkejut karena harimau ini pada saat ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain si harimau pun segera kembali melesat ke arah Xiao Yan. Menyadari serangan ini Xiao Yan pun mendorong dokinya hingga pada batas yang ekstrim. Xiao Yan kembali melesatkan api ungu di pedang kuno api surgawi dan sekali lagi melesatkan 1000 kaki tanpa bayangan. Tentu saja pertempuran intens di antara keduanya pun pada saat ini benar-benar terjadi dengan banyaknya benturan yang melesat ke segala arah. Dengan kekuatan bintang 7-nya pada saat ini Xiao Yan tentu saja kesulitan untuk berhadapan dengannya. Dan kemungkinan besar jika Xiao Yan terus bertarung walaupun Xiao Yan tidak mati namun Xiao Yan pasti akan terluka parah. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat kebingungan dan sangat kepayahan. Di saat-saat kritis bayangan emas besar segera muncul di antara harimau putih dan Xiao Yan. Sementara itu harimau putih ini pun segera melesatkan serangan yang berupa bola ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan itu Long Yi segera melintas dan menghalangi kelompok doki yang dilesatkan ke arah Xiao Yan, sehingga bola energi ini segera menghantam tubuh Long Yi menyebabkan Long Yi seketika terhuyung-huyung. Lalu pancaran listrik yang pekat di baju besi Dewa Long Yi juga pada saat ini seketika meredup. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan fisik dari klan monster memang sangat kuat. Tetapi meskipun begitu kekuatan spiritualnya pasti lemah. Menyadari hal ini Xiao Yan pun segera terbesit sebuah ide. Xiao Yan memanfaatkan teknik kecepatan tubuhnya digabungkan dengan kerjasama sayap tulangnya. Xiao Yan segera berteleportasi melewati Long Yi dan seketika mencapai mata harimau putih. Xiao Yan pun menatap mata harimau ini dan dua cahaya ungu segera menembus langsung ke mata si harimau. Tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan yang menusuk hati. Xiao Yan akhirnya segera memerintahkan Long Yi untuk dengan cepat menusuk bajingan ini. Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan berusaha mengacaukan lautan kesadaran jiwa dari si harimau. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini segera berubah menjadi sosok manusia dan melesat ke belakang harimau putih. Long Yi menusukkan tombaknya ke depan dan mengarahkannya ke lubang pantat harimau putih. Pada akhirnya dengan serangan gabungan keduanya mereka pun berhasil membunuh si pria. Setelah itu Xiao Yan menghela nafas sebelum akhirnya memerintahkan Long Yi untuk mengambil cincin si pria. Pada saat ini Xiao Yan dan Long Yi tidak pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Yan dan Long Yi sedikit minggir dan duduk di sebelah pohon besar sambil mengatur nafasnya. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Long Yi dan bertanya, bagaimana perasaan Long Yi tentang pertempuran ini? Long Yi mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa dirinya memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan lelaki tua itu ketika dirinya berada di puncak bintang ke-6 Dodi.
tetapi setelah dirinya menjadi binatang buas dirinya benar-benar memiliki kekuatan bintang 7 Dodi. Oleh karena itu Long Yi juga pada saat sebelumnya merasa tidak percaya dan mungkin mereka tidak bisa membunuhnya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa lelaki tua berkulit putih ini bukan yang terkuat di antara para pembunuh yang dikirim oleh Pil Palace. Long Yi pun sedikit terkejut dan bertanya, apakah ada bintang 7 yang mereka kirim? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa salah seorang yang lainnya juga pada saat ini berada di puncak bintang ke-6 Dodi. Orang ini merupakan pemimpin dari kelompok yang dikirim untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan berpikir karena dirinya adalah kepalanya, oleh karena itu dirinya pasti lebih kuat jika dibandingkan dengan pria berkulit putih ini. Dengan begitu mungkin dirinya memiliki beberapa cara khusus untuk sementara memiliki kekuatan bintang 7 Dodi seperti pria berkulit putih ini. Kulit Long Yi pun berubah sedikit setelah mendengar sedikit penjelasan dari Xiao Yan. Long Yi pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya mereka harus menggunakan keterampilan bertarung jiwa terlebih dahulu. Xiao Yan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata, jika mereka tidak bisa melakukan hal itu, jika sosok puncak bintang 6 Dodi lainnya adalah klan monster mungkin mereka bisa melakukan hal tersebut. Namun jika dirinya bukan seorang dari klan monster maka dirinya tidak akan bisa berubah menjadi bentuk monster. Dengan begitu maka sepertinya dirinya juga tidak akan memiliki teknik untuk maju ke bintang 7 Dodi. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini Long Yi pada saat ini merasa sedikit lega, dan akhirnya mereka pun beristirahat sambil menunggu pertempuran berikutnya. Setelah mereka pulih Xiao Yan pun memerintahkan Long Yi untuk ke pagoda dan Xiao Yan langsung mengarah ke lubang cacing. Setelah keluar Xiao Yan menemukan bahwa semuanya seperti yang Xiao Yan harapkan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitaran pintu lubang cacing. Xiao Yan pada saat ini tidak merasa khawatir karena Xiao Yan memiliki plakat perak di tubuhnya. Sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan benar-benar terhindar dari deteksi kekuatan spiritual. Akhirnya Xiao Yan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan menyebarkannya dengan hati-hati. Lalu Xiao Yan dengan cepat menentukan lokasi keempat orang yang diperintahkan oleh Pil Palace. 2 orang Dou di tahap menengah bintang ke-6 berada di sebuah persimpangan. Sementara itu salah seorang Dou di pertengahan bintang ke-6 bersama dengan seorang puncak Dou di bintang ke-6 pada saat ini menjaga pintu masuk lubang cacing yang mengarah ke platform tinggi. Menyadari hal ini Xiao Yan pun menstabilkan pikirannya dan segera menyusun rencana. Lalu bersamaan dengan itu senyum pun muncul di sudut mulut Xiao Yan dan Xiao Yan dengan cepat berjalan menuju ke arah klan Yao. Setelah mendekati gerbang Xiao Yan pun segera melepas topeng kulit miliknya. Xiao Yan berpura-pura terlihat cemas dan seorang penjaga segera menyapa Xiao Yan. Dirinya bertanya mengapa Xiao Yan pada saat ini kembali lagi. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya dan dirinya bertanya-tanya kapankah Xiao Yan telah keluar. Mengapa si penjaga tidak memperhatikan ketika Xiao Yan keluar? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum malu sebelum akhirnya lanjut berkata, Xiao Yan meminta maaf dan berkata bahwa dirinya baru ingat ada sesuatu yang Xiao Yan tinggalkan. Akhirnya si penjaga pun memerintahkan Xiao Yan untuk masuk dan setelah beberapa pasang surut, Xiao Yan kembali datang ke hutan dan setelah pendeteksian kekuatan spiritualnya dapat dipastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Setelah itu Xiao Yan mengeluarkan pagoda dan Long Yi pun segera keluar. Long Yi melihat sekeliling lingkungan yang aneh dan bertanya di manakah tempat ini. Xiao Yan pun menjelaskan bahwa ini adalah klan Yao. Long Yi pun mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ayah datang ke klan Yao lagi? Apakah ayah khawatir tidak akan bisa mengalahkan puncak bintang ke-6 sebelumnya? Apakah ayah kembali ke klan Yao untuk meminta bantuan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata bahwa terlalu sulit jika mereka berhadapan dengan semua orang yang waspada. Sekarang 4 orang dari Pil Palace menjaga Xiao Yan di 2 tempat yang berbeda. Oleh karena itu mereka pertama-tama harus membunuh 2 orang Dou di tahap pertengahan bintang ke-6. Barulah setelah itu mereka akan membunuh puncak bintang ke-6 dan sisanya. Mendengar hal tersebut Long Yi pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya pada saat ini mengerti.
apakah maksud ayahnya pada saat ini mereka akan melakukan strategi seperti sebelumnya? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa mereka akan menekan fluktuasi Doqi ke tahap akhir bintang kelima. Dengan begitu mereka tidak akan membangkitkan kewaspadaan orang-orang itu. Akhirnya Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini menekan Doqi-nya ke tahap akhir bintang kelima dan berjalan keluar. Begitu Xiao Yan berjalan keluar dari gerbang klan Yao, 4 kekuatan spiritual segera mendarat di Xiao Yan dan Long Yi berturut-turut. Tetapi kekuatan spiritual ini dengan cepat segera menjauh dari mereka berdua. Xiao Yan pun bergumam bahwa semuanya seperti yang Xiao Yan duga. Fluktuasi Doqi mereka benar-benar tidak akan menarik perhatian orang-orang itu. Long Yi pun mengangguk dan akhirnya Xiao Yan dan Long Yi segera menuju ke arah persimpangan dengan berjalan santai. Tidak butuh waktu lama Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini segera mendekati persimpangan. Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini berbincang-bincang mengenai bahan obat. Mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Long Yi dan melihat dua wajah yang sama sekali tidak dikenalinya, dua orang tahap menengah Dou di bintang 6 dari Pil Palace benar-benar melonggarkan kewaspadaan mereka. Sebuah pandangan penghinaan pun segera muncul di mata mereka ketika menatap ke arah Xiao Yan dan Long Yi. Salah seorang di antara mereka segera berkata dengan murid yang tidak efektif seperti itu, tidak mengherankan jika klan Yao telah jatuh ke titik ini. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa di bawah tekanan dari aula alkemis milik mereka, klan Yao benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berdua pun berbincang-bincang sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka segera bertanya, menurutnya kapankah Xiao Yan akan keluar? Mereka sudah berjaga di sini selama hampir 3 bulan, namun pemuda itu benar-benar belum keluar dari klan Yao. Mereka pun segera berbincang-bincang mengenai semua anggota yang pada saat ini dikirim. Pada saat yang bersamaan banyak informasi juga terdengar oleh kemampuan pendengaran Xiao Yan yang sangat kuat. Xiao Yan mendengar kata demi kata dari mereka berdua. Xiao Yan pun berhenti sekitar 20 meter dari mereka berdua. Hati Xiao Yan seketika tergerak saat mendengar seorang wanita tetua agung dari Pil Palace. Namun Xiao Yan pada saat ini dengan cepat menekan hal tersebut dan berpura-pura bertanya kepada Long Yi. Xiao Yan bertanya kemanakah arah jika mereka ingin pergi ke Dizhou. Long Yi pun cemberut dan berkata bahwa dirinya belum pernah pergi ke tempat seperti itu. Keduanya pun seolah-olah bingung hingga akhirnya Long Yi menunjuk ke arah dua orang dari Pil Palace. Long Yi berkata bagaimana jika mereka pergi bertanya kepada dua orang kakak laki-laki itu. Xiao Yan pun berpura-pura tidak berdaya dan mengangguk. Akhirnya Xiao Yan memimpin Long Yi ke arah dua orang Dou di tahap menengah bintang 6. Setelah sampai Xiao Yan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan terlihat senyum tulus di wajah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan akhirnya segera berkata bahwa diri sendiri ingin bertanya, bagaimana cara menuju ke kota Dizhou. Pria itu pun segera menunjukkan arahnya kepada Xiao Yan dan Long Yi. Xiao Yan pun berpura-pura terkejut dan menatap ke arah pemuda yang baru saja memberitahu mereka. Xiao Yan pun memuji pemuda tersebut dan berkata bahwa dirinya benar-benar tahu tempat tersebut. Ekspresi bangga pun segera muncul di wajah pemuda ini dan senyum segera muncul di sudut mulutnya. Sementara itu Long Yi pada saat ini berpura-pura sedikit tertarik. Long Yi menghampiri keduanya dan berkata, sepertinya kedua kakak laki-laki ini adalah seorang bintang 6 Dodi. Long Yi pada saat ini memuji dengan takjub dan segera mengambil kesempatan untuk mendekati mereka. Salah seorang pemuda pun melambaikan tangannya dan pada saat ini berpura-pura rendah hati. Dirinya pun segera tertawa dan berkata bahwa ini baru pertengahan bintang ke-6 Dodi. Bersamaan dengan perkataan itu yang terjatuh rambut panjang emas Long Yi yang tersampir di belakangnya tiba-tiba berdiri tegak. Sejumlah besar guntur dan kilat segera keluar dari tubuh Long Yi dan menutupi pemuda dan pria parubaya di hadapannya. Pada saat ini tombak petir Long Yi pun sudah menembus pemuda yang baru saja berbicara. Di sisi lain Doqi Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar meledak. Pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada saat ini telah menghantam kepala pria parubaya, sehingga kepanikan pun segera melintas di mata kedua orang ini. Keduanya pun secara naluriah menghindari serangan antara Xiao Yan dan Long Yi.
Beruntung pria parubaya pada saat ini bisa menghindar dan dirinya segera melesat ke arah lubang cacing, sementara itu rekannya yang merupakan seorang pemuda pada saat ini benar-benar tidak selamat di bawah serangan dari Long Yi. Melihat pria parubaya ini kabur, Xiao Yan pun segera melesatkan sayap tulangnya. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera mengeluarkan pagoda dan Long Yi. Menyadari maksud dari Xiao Yan, Long Yi pun segera berubah menjadi cahaya emas dan segera masuk ke dalam pagoda, lalu cahaya keemasan pun melonjak dan pagoda seketika menghilang bersamaan dengan Xiao Yan yang melebur ke dalam angin. Sosok Xiao Yan seketika menghilang dan saat berikutnya Xiao Yan muncul, dirinya sudah berada di hadapan pria parubaya. Pria parubaya itu pun terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin orang ini bisa begitu cepat? Wajah pria parubaya ini benar-benar pucat, kematian tragis pemuda di sampingnya sebelumnya benar-benar telah menghancurkan perasaannya. Pada saat ini dirinya benar-benar ketakutan hingga akhirnya dirinya segera meraung dan letupan darah segera keluar dari mulutnya. Bersamaan dengan itu kecepatan pria parubaya ini pun tiba-tiba meningkat pesat, karena ini adalah metode rahasia kecepatan dengan menggunakan tolakan darah. Pria berbaju merah ini pun seketika melesat mundur dengan cepat dan bersamaan dengan itu sekelompok api segera melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan sedikit terkejut dan mendengus dingin, namun Xiao Yan terus mengejar ke depan tanpa menghindari serangan api ini. Lalu sepasang armor api tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan dan ini adalah efek yang melekat pada segel roh peringkat ke-10 milik Xiao Yan. Pencarian api yang dilesatkan oleh pria parubaya ini pun benar-benar tidak berpengaruh di bawah lesatan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan pun pada akhirnya dengan cepat segera menghantam si pria parubaya. Dirinya pun seketika terhuyung-huyung dan bersama dengan itu pedang kuno api surgawi Xiao Yan seketika segera dilesatkan. Teknik 1000 kaki tanpa bayangan segera dihantamkan ke arah ke kepala si pria. Pria parubaya itu pun ketakutan dan mata segitiga yang tertutup di dahinya pada saat ini tiba-tiba terbuka. Kemudian cahaya aneh segera keluar dan perisai perak tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Saat cahaya mata segitiga ini menjadi semakin terang, petir besar pun tiba-tiba jatuh dari langit. Merasa bahwa pria parubaya berjubah emas pada saat ini sedang bergegas menuju ke arahnya. Tentu saja pria parubaya ini pun segera mengeluarkan semua dokinya dan menumpuhkan harapannya dalam perlawanan ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini merasakan kehadiran pria berjubah emas yang merupakan pemimpin mereka. Xiao Yan mau tidak mau pada saat ini segera mengeluarkan semua kekuatannya. Pembuluh darah di dahi Xiao Yan seketika meledak dan pedang kuno api surgawi segera membelah perisai yang keras. Benturan benar-benar tidak bisa dihindari dan perisai perak ini benar-benar pecah menjadi berkeping-keping. Raungan menyedihkan segera terdengar dan otak pria parubaya ini pun tersebar kemana-mana. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini juga terkena serangan guntur yang terjatuh dari langit. Xiao Yan pun menghela nafas di tengah-tengah kelelahan dan bergumam, akhirnya pria parubaya ini benar-benar mati. Sekelompok api surgawi membakar tubuh pria parubaya itu seketika menjadi abu. Xiao Yan segera mengambil cincin penyimpanan milik si pria parubaya. Xiao Yan pun segera melirik sosok emas buram yang bergegas di kejauhan. Xiao Yan pun segera menggunakan keterampilan kecepatannya dan bergegas menuju ke arah lubang cacing yang mengarah ke pulau terpencil. Bayangan Xiao Yan pun berangsur-angsur memudar dan sosok emas bersama dengan sosok cantik putih segera muncul. Keduanya seketika melihat abu mayat yang berterbangan di udara. Wajah Huo Li pun pada saat ini berubah menjadi pucat melihat adegan ini. Wajah pria parubaya berjubah emas itu juga pada saat ini benar-benar pucat. Matanya tampak meledak dalam api kemarahan dan dirinya hanya bisa mengatupkan giginya. Dirinya segera menyimpulkan bahwa orang ini tidak sama dengan yang berada di pulau terpencil. Dirinya pun menghirup udara dingin dan pada saat ini berusaha menenangkan hatinya. Pria berjubah emas ini pun bergumam bahwa doki orang ini berfluktuasi pada tahap awal bintang ke-6. Namun untuk dapat membunuh anggota mereka kekuatan dokinya sebenarnya setidaknya mencapai pada tahap akhir bintang ke-6. Seharusnya kekuatan dari pria ini tidak mencapai puncak bintang ke-6 Dodi.
jika tidak maka dirinya tidak akan lari dengan tergesa-gesa karena takut saat melihatnya datang. Namun kenapa mereka pada saat sebelumnya benar-benar berlari ke pulau terpencil? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa mereka andalkan di pulau terpencil? Ataukah mereka sengaja memikat dirinya untuk pergi ke sana? Dirinya pun menghela nafas dan bergumam bahwa dirinya pada saat ini memiliki seorang anggota dan mereka memiliki total ada 2 orang yang berada di tahap puncak bintang ke-6 Dodi. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak akan takut berhadapan dengan sosok misterius ini. Namun mengapa pada saat ini mereka menyerang dan membunuh kelompok dari Pil Palace? Apakah mereka melakukan hal ini untuk Xiao Yan atau melawan Pil Palace dan Tertua Agung? Memiliki pemikiran yang penuh di dalam otaknya, dirinya pun segera menghilangkan semua ini. Dirinya berpikir bahwa semuanya akan terungkap ketika orang ini tertangkap. Akhirnya dirinya mendengus dingin dan mengajak orang yang tersisa untuk masuk ke lubang cacing. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini sedang berada di gurun pasir dan berlari. Tiba-tiba Xiao Yan merasakan angin dingin dari hujan musim gugur yang bertiup langsung ke wajahnya. Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi. Xiao Yan memiliki topeng kulit manusia di wajah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menyentuh wajahnya dan menyadari ada beberapa retakan yang muncul di topeng kulit manusia ini. Xiao Yan pun seketika menyadari alasan mengapa topeng ini retak. Xiao Yan menyadari bagaimanapun ini adalah sesuatu benda yang berasal dari benua Doqi. Bagaimana mungkin dirinya bisa bertahan di benua Dodi? Terlebih lagi Xiao Yan telah berhadapan dengan bintang ke-6 Dodi. Akhirnya Xiao Yan pun memutuskan untuk melepaskan topeng kulit manusia yang rusak ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas untuk mencari tempat persembunyian. Sementara itu di sisi lain pria parubaya pada saat ini berhenti di pintu masuk lubang cacing. Dirinya pun memerintahkan Huo Li untuk tinggal di sini dan menunggu Xiao Yan keluar dari klan Yao. Begitu Xiao Yan keluar dan selama dirinya sendirian maka Huo Li bisa pergi untuk membunuhnya segera. Sementara itu dirinya akan masuk ke dalam lubang cacing ke sebuah pulau terpencil dan melihat keadaan di sana. Huo Li pun mengangguk dan pria parubaya berjubah emas ini segera melesat ke arah lubang cacing. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah bersiap di dekat lubang cacing. Xiao Yan kembali melakukan strategi seperti sebelumnya dan bersembunyi. Xiao Yan pun menyesuaikan nafasnya dan secara bertahap Xiao Yan telah kembali ke kondisi puncaknya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak berniat memulai pertempuran dengan pria parubaya berjubah emas di dekat pintu masuk lubang cacing. Topeng kulit manusia telah dihancurkan dan pria parubaya berjubah emas ini akan mengenalinya sebagai Xiao Yan dalam sekejap. Dengan begitu maka level asli Xiao Yan akan terungkap dan jika pria parubaya emas di puncak bintang ke-6 ini memilih untuk mundur, maka Xiao Yan benar-benar khawatir bahwa mereka akan membocorkan kekuatan asli Xiao Yan. Dengan kata lain Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini benar-benar harus bisa membunuh pria parubaya ini di pulau terpencil. Bersama dengan pemikiran Xiao Yan ini tirai tipis di pintu masuk lubang cacing pun seketika berputar. Sosok pria parubaya yang agak ilusi segera muncul di pulau terpencil. Melihat pria parubaya ini masuk sendirian Xiao Yan pun pada saat ini segera bergumam. Xiao Yan berkata benar saja wanita bernama Huo Li ini tetap berada di luar. Dengan begitu maka akan menjadi sangat sulit bagi pria berjubah emas ini untuk melarikan diri. Sementara itu pria parubaya yang baru saja keluar lubang cacing pada saat ini mengerutkan kening. Dirinya menyadari bahwa tempat ini benar-benar begitu sunyi. Kedua matanya yang seperti pedang menunjukkan kebingungan yang dalam ketika dirinya bertanya siapakah orang-orang ini. Mengapa si pria tidak bisa mendeteksi kekuatan mereka dengan kekuatan spiritualnya? Sementara itu dirinya juga pada saat ini tidak bisa mendeteksi keberadaan dari anak buahnya. Dirinya benar-benar bertanya-tanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Dirinya pun kembali menutup matanya dan berusaha menyelidiki lebih cermat. Setelah sekian lama pria parubaya ini pun segera membuka matanya. Dirinya segera naik ke udara dan berlari ke arah selatan pulau terpencil meninggalkan bayangan samar di udara. Tidak lama setelah itu dirinya melihat debu hitam dan abu-abu di tanah yang coklat.
Alis pria paruh baya itu pun seketika bergetar hebat, dirinya tahu bahwa saudara laki-laki keduanya pada saat ini telah terbunuh, dirinya tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan dari saudara laki-laki keduanya, dirinya pun bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa membunuh saudaranya. Pria berjubah emas ini pun tidak bisa menahan perasaan sedikit takut di dalam hatinya, dirinya pun melihat sekeliling dan dirinya menemukan jejak perkelahian di sekitar yang tidak terlalu jelas. Tampaknya durasi dari pertempuran ini benar-benar berlangsung tidak lama. Bersamaan dengan itu dirinya menyadari sepertinya saudaranya dibunuh dengan keterampilan bertarung spiritual. Dirinya pada saat ini benar-benar merasa marah hingga akhirnya dirinya menatap ke arah langit dan berteriak, "Bude Yanti, tolong, aku lapar banget, pengen makan mie sedap buatanmu."